Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membagikan video yang membahas terkait dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, pada video kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang tinjauan mengenai makroekonomi. Apa-apa yang akan dibahas dalam materi kali ini? Yang pertama itu adalah hal pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi dan makroekonomi. Kemudian yang kedua, masalah-masalah pokok yang dihadapi perekonomian itu apa saja nanti akan dibahas. Kemudian yang ketiga, indikator kegiatan ekonomi atau ukuran dari kegiatan ekonomi. Yang keempat, tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi. Dan yang kelima adalah bentuk-bentuk kebijakan ekonomi. Teori atau analisis dalam ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua, yakni teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Apabila Anda semua itu sudah mempelajari apa yang ada di dalam teori mikroekonomi dan teori makroekonomi, berarti Anda telah mengenal teori dasar di dalam ilmu ekonomi, karena teori dasarnya adalah dua hal ini, yakni teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Nah, apa bedanya teori mikroekonomi dan teori makroekonomi? Perbedaannya bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah dari corak analisis, kemudian yang kedua adalah dari fokus analisis. Untuk mikroekonomi, seperti dari katanya, mikro itu kan kecil, corak analisisnya dia adalah menganalisis bagian kecil dari kegiatan perekonomian. Jadi dalam teori ekonomi mikro yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan atau suatu pasar, di mana dia merupakan bagian kecil dari kegiatan perekonomian. Kemudian fokus analisisnya untuk mikroekonomi itu adalah dia menitik beratkan kepada analisis mengenai masalah membuat pilihan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam rangka untuk mencapai kepuasan yang maksimum. Jadi dia fokusnya adalah di sini membuat pilihan bagaimana menciptakan efisiensi untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Kemudian untuk makroekonomi dilihat dari corak analisisnya. Kalau mikro tadi kan kecil, makro itu besar. Nah, corak analisisnya juga berkaitan dengan arti kata dari makro itu sendiri. Jadi dia menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Jadi dalam kegiatan ekonomi makro atau dalam analisis ekonomi makro, dia memfokuskan pada kegiatan keseluruhan pengusaha, tindakan konsumen secara keseluruhan, dan perubahan-perubahan keseluruhan dari kegiatan ekonomi. Jadi dia tidak hanya lingkup kecil tapi mencakup secara menyeluruh atau secara agregat. Kemudian fokus analisisnya untuk makroekonomi yang pertama adalah dia menganalisis mengenai pentingnya segi permintaan dan penawaran dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Jadi bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam perekonomian, itu fokus yang pertama. Kemudian fokus yang kedua adalah masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. Yang ketiga, pentingnya campur tangan pemerintah untuk keberhasilan kegiatan ekonomi. Jadi di sini melihat bagaimana peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Nah, itulah perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, kita menilik ke belakang yang berkaitan dengan mikroekonomi. Meskipun pembahasan pada video ini sebenarnya adalah makroekonomi, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan kembali saja bahwa teori mikroekonomi itu latar belakangnya muncul karena ini, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, ini kalau dalam video sebelumnya dulu saya pernah sampaikan bahwa dua hal ini itu namanya adalah scarcity atau kelangkaan.
di mana kelangkaan yang dimaksud adalah adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang dimiliki atau sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan atau keinginan. Sumber dayanya terbatas, keinginan atau kebutuhan tidak terbatas. Dengan adanya ketidakseimbangan tersebut, makanya menuntut masyarakat untuk membuat pilihan. Pilihannya apa? Baik dalam memproduksi barang dan jasa maupun dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, dua hal ini tuh harus didasarkan pada sumber daya yang terbatas tadi. Jadi dari dua hal tadi kita bisa lihat bahwa teori mikroekonomi itu memberikan gambaran bagaimana suatu perekonomian itu berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Dan dia menjelaskan bagaimana masyarakat yang mempunyai sumber daya yang terbatas dan mempunyai kebutuhan atau keinginan yang tidak terbatas membuat pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sehingga kepuasan dan kesejahteraan masyarakat itu dapat dimaksimumkan. Itu untuk mikroekonomi. Nah, ini ada di slide ini ada beberapa hal di mana dalam slide ini merupakan salah satu faktor munculnya analisis makroekonomi. Jadi beberapa pertanyaan yang ada di slide ini itu tidak bisa dijawab oleh teori mikroekonomi. Pertanyaan apa saja itu yang tidak bisa dijawab? Yang pertama adalah faktor apa yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Kemudian berikutnya, mengapa terjadi pengangguran juga tidak bisa dijawab dalam teori mikroekonomi. Mengapa terjadi inflasi sama juga tidak bisa terjawab. Mengapa perkembangan kegiatan ekonomi itu bisa tumbuh dengan tidak stabil. Kemudian mengapa pertumbuhan ekonomi tidak sama di antara berbagai perekonomian. Itu semua pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh teori mikroekonomi. Nah, kemudian berdasarkan hal-hal yang tidak terjawab dalam teori mikroekonomi tadi, nanti akan dibahas kemunculan dari teori makroekonomi. Jadi sampai dengan tahun 30-an ahli ekonomi klasik, jadi ahli ekonomi pada sampai dengan tahun 30 itu namanya adalah ahli ekonomi klasik, di mana pelopornya adalah Adam Smith. Dia menyatakan bahwa sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Maksudnya sistem pasar bebas itu adalah di mana perekonomian itu diserahkan sepenuhnya kepada produsen dan konsumen yang ada di pasar. Jadi tidak perlu ada campur tangan pemerintah, itu namanya sistem pasar bebas. Nah, menurut anggapan dari klasik, dia menyatakan bahwa sistem pasar bebas itu akan efisien. Kemudian yang berikutnya bahwa full employment akan selalu tercapai dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan yang teguh. Full employment itu artinya adalah kesempatan kerja penuh atau tidak ada pengangguran istilah lainnya. Full employment, jadi semua tenaga kerja, semua faktor produksi dipakai dalam kegiatan produksi. Itu full employment. Nah, ada peristiwa yang akhirnya juga akan membuka wacana dari para ahli bahwa apa yang dianut oleh ahli ekonomi klasik tadi ternyata tidak benar. Nah, itu diawali dari peristiwa di tahun ini, tahun 1929 sampai 1932 terjadi kegiatan ekonomi yang mundurnya sangat-sangat luar biasa, sehingga dinamakan dengan The Great Depression, depresi yang sangat besar. Nah,
depresi yang sangat besar itu atau Great Depression itu dimulai di Amerika Serikat, kemudian menyebar ke Eropa dan seluruh dunia. Jadi dimulainya di Amerika pada tanggal 24 Oktober, di mana pada waktu julukannya pada peristiwa itu adalah Selasa Hitam. Jadi karena begitu dahsyatnya peristiwa itu sehingga dinamakan dengan Selasa Hitam, di mana pada saat itu bursa saham yang ada di Amerika atau di New York itu turunnya tuh sampai 85%, ini terjun bebas. Kemudian pengangguran naik dari 3% menjadi 25%. Harga komoditas dunia merosotnya sampai 60%. Kemudian ada juga informasi pengangguran di Jerman yang awalnya hanya 1,25 juta meningkat menjadi 4 juta orang. Nah, ini peristiwa The Great Depression yang terjadi di berbagai negara. Nah, dengan adanya peristiwa itu akan menimbulkan kesadaran di mana ahli, di mana ini tadi apa yang diyakini oleh ahli ekonomi klasik, di mana pasar bebas itu efisien, ternyata tidak dapat secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Artinya full employment tadi juga tidak terjadi, nyatanya pengangguran tadi meningkat yang cukup banyak. Nah, peristiwa yang terjadi di Great Depression tadi mendorong seorang ahli ekonomi dari Inggris yang bernama John Maynard Keynes yang mengungkapkan bahwa dia mengungkapkan pendapatnya yang dirangkum dalam sebuah buku ini, The General Theory of Employment, Interest and Money. Dan ini buku ini diterbitkan di tahun 36. Nah, ini adalah buku yang mendasari munculnya ekonomi makro, sehingga John Maynard Keynes atau lebih dikenal dengan Keynes itu disebut sebagai bapak ekonomi makro. Apa yang ada dalam buku The General Theory of Employment, Interest and Money? Yang pertama, garis besarnya adalah Keynes mengkritik ahli ekonomi klasik tentang full employment tadi, di mana menurut Keynes sistem pasar bebas full employment tidak selalu tercipta dan diperlukan campur tangan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi karena tidak ada sistem pasar bebas tidak bisa bekerja secara efisien, full employment juga tidak tercipta, makanya perlu campur tangan pemerintah. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya di pasar bebas. Kemudian juga menentukan faktor utama yang menentukan keberhasilan perekonomian adalah pengeluaran agregat. Jadi pengeluaran agregat merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara. Jadi analisis makroekonomi yang muncul atau yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi Keynes dan seterusnya itu memberikan jawaban kepada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam analisis mikroekonomi tadi. Mengapa terjadi pengangguran, mengapa terjadi inflasi, mengapa pertumbuhan ekonomi tidak teguh dan seterusnya, itu bisa dijawab dalam analisis makroekonomi. Jadi di sini seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa fokus analisisnya adalah tentang pentingnya segi permintaan dan penawaran yang menentukan kegiatan ekonomi. Jadi di sini menganalisis mengenai penentuan kegiatan ekonomi merupakan bagian penting dari analisis makroekonomi. Jadi mungkin bisa dirinci lagi tentang penentuan kegiatan ekonomi itu. Yang pertama adalah bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat menentukan tingkat keseimbangan perekonomian suatu barang. Pengeluaran agregat itu apa? Ini ada dua istilah, pengeluaran agregat dan penawaran agregat. Pengeluaran agregat itu adalah perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian pada waktu tertentu. Itu pengeluaran agregat. Jadi perbelanjaan ke atas barang dan jasa yang dilakukan oleh perekonomian itu pada waktu tertentu. Kemudian untuk penawaran agregat itu adalah penawaran barang dan jasa
atau keinginan para pengusaha untuk menghasilkan barang dan jasa pada berbagai tingkat harga. Jadi pengeluaran agregat itu terkait dengan permintaannya atau pembelanjaannya, penawarannya adalah terkait dengan ketersediaan barang dan jasa. Kemudian yang berikutnya adalah tentang komponen-komponen dari pengeluaran agregat. Itu apa? Kemudian ciri-ciri dari masing-masing komponen pengeluaran agregat. Komponen pengeluaran agregat. Jadi kalau pengeluaran agregat tadi ada perbelanjaan yang dilakukan dalam perekonomian pada waktu tertentu, itu komponennya ada 4. Nah, komponen 4 ini berkaitan dengan 4 pelaku yang ada dalam perekonomian atau sektor yang ada dalam perekonomian. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian investasi perusahaan, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor. Itu adalah komponen pengeluaran agregat. Kemudian berikutnya tentang masalah pokok dalam perekonomian. Di mana masalah pokok dalam perekonomian itu ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Jadi mungkin Anda sering dengar pertumbuhan ekonomi Indonesia sekian persen, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama sekian persen. Nah, mungkin dalam persepsi Anda yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi itu apa? Ini akan dijawab di sini. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi itu tidak lain adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat bertambah. Jadi kata kuncinya di sini adalah barang dan jasa yang diproduksikan atau barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat itu bertambah, itu berarti ekonomi tumbuh. Jadi kemakmuran itu identik dengan barang dan jasa yang semakin melimpah. Mungkin dalam contoh yang lingkup kecil atau skala yang kecil, orang miskin dengan orang kaya itu sebenarnya kan bedanya juga barang dan jasa yang dimiliki. Orang kaya barang dan jasa yang dimiliki lebih banyak dibandingkan dengan orang miskin. Itu dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas pun juga beda. Jadi yang namanya pertumbuhan ekonomi itu adalah ketersediaan barang dan jasa yang meningkat. Kemudian berikutnya adalah konjungtur atau ketidakstabilan kegiatan perekonomian. Jadi perekonomian itu tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Jadi dia mengalami masa naik turun. Ada kalanya kegiatan perekonomian itu berkembang dengan pesat, tapi ada kalanya perekonomian itu mengalami perkembangan yang melambat atau merosot. Nah, pergerakan naik turun kegiatan perekonomian itu dinamakan dengan konjungtur atau ketidakstabilan kegiatan perekonomian. Kemudian berikutnya adalah pengangguran. Jadi masalah yang ketiga dalam perekonomian yang dihadapi oleh perekonomian itu adalah pengangguran. Pengangguran itu apa? Pengangguran itu pengertiannya adalah suatu keadaan, suatu kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Itu namanya pengangguran. Nah, bagaimana dengan dia yang termasuk dalam angkatan kerja tapi tidak ingin bekerja, tidak mencari pekerjaan, berarti tidak termasuk pengangguran. Contohnya apa? Ibu rumah tangga, karena dia memilih menetapkan pilihan untuk tidak bekerja. Bekerja di sini berarti dia mendapatkan upah, tapi dia ingin hanya mengurus keluarganya, jadi sebagai ibu rumah tangga. Dia tidak dinamakan sebagai pengangguran.
Apa yang menyebabkan pengangguran? Ya, ada beberapa hal yang dibahas di sini, yakni kekurangan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat tadi kan permintaan atau perbelanjaan terhadap barang dan jasa. Nah, kalau perbelanjaan terhadap barang dan jasa itu rendah, bisa menyebabkan pengangguran. Nah, apa barang yang tersedia atau yang dihasilkan oleh perusahaan tidak terjual sepenuhnya, sehingga bisa menyebabkan keuntungan perusahaan berkurang. Nah, karena keuntungan perusahaan berkurang, dia akan mengurangi tenaga kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan peralatan produksi yang lebih modern. Jelas, ini dengan adanya peningkatan teknologi itu bisa menyebabkan pengurangan penggunaan tenaga kerja. Kemudian berikutnya ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri. Juga mungkin tenaga kerjanya tersedia banyak, tapi yang dibutuhkan oleh industri tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh pekerja. Nah, itu bisa menyebabkan pekerja yang tadinya butuh pekerjaan belum tertampung dalam industri sehingga menganggur. Tadi disebutkan angkatan kerja. Sebenarnya angkatan kerja itu apa? Jadi di sini tadi seorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin bekerja tapi belum dapat pekerjaan, itu pengangguran. Angkatan kerja itu adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam satu perekonomian pada satu waktu tertentu, di mana angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja dikurangi dengan penduduk usia kerja yang tidak ingin bekerja. Nah, apa yang saya sampaikan ini itu dasarnya ada dalam bukunya Sadono Sukirno dalam judul Makroekonomi Teori Pengantar. Jadi menurut Sadono Sukirno di situ usia kerja adalah 15 sampai 64 tahun. Sementara mungkin ada di buku lain yang 15 sampai 65 tahun. Jadi saya gunakan dasar yang ada di dalam bukunya Sadono Sukirno Makroekonomi Teori Pengantar. Nah, kalau di klasik tadi mengatakan bahwa full employment itu akan selalu terjadi dalam perekonomian, sebenarnya yang dinamakan full employment atau penggunaan tenaga kerja secara penuh itu toleransinya adalah kurang dari 4%. Jadi dalam satu negara kalau penganggurannya kurang dari 4%, itu masih dikategorikan sebagai full employment. Kemudian masalah yang berikutnya adalah inflasi. Inflasi itu adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Jadi kalau kita dengar kata inflasi itu mesti yang terdengar adalah harganya meningkat gitu. Memang betul, jadi inflasi itu adalah kenaikan harga. Apa yang menyebabkan inflasi? Yang pertama, pengeluaran agregat melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Berarti pengeluaran agregat melebihi penawaran agregat. Permintaan melebihi penawaran. Kalau permintaan lebih besar dari penawaran atau permintaan lebih banyak daripada barang yang tersedia, akan mendorong harga untuk naik. Nah, harga naik itu adalah inflasi. Kemudian berikutnya juga yang mendorong adanya inflasi adalah tuntutan upah dari pekerja. Kenapa tuntutan upah dari pekerja bisa mendorong inflasi? Karena pengusaha itu dia mau rugi. Kalau dia ada komponen biaya produksi yakni upah pekerja yang naik, dia akan menaikkan harga barang yang dia hasilkan. Kemudian penawaran uang yang berlebihan. Penawaran uang itu bukan berarti uang yang dijual ya. Jadi kalau penawaran barang kan barang dijual, tapi kalau penawaran uang itu istilah lainnya adalah jumlah uang beredar. Jadi kalau jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu berlebihan, berarti tersedia uang yang banyak cenderung akan konsumtif. Dengan cenderung adanya konsumtif, meningkatkan konsumsi, meningkatkan permintaan, sehingga harga juga akan meningkat. Nah, ini menurut Budiono, inflasi itu dikategorikan menjadi 4. Inflasi ringan itu kalau kurang dari 10% per tahun. Kemudian inflasi sedang itu antara 10 sampai 30% per tahun. Inflasi berat 30 sampai 100% per tahun. Hiperinflasi di atas 100% per tahun. Nah, di antara ini inflasi ringan itu masih dibutuhkan dalam perekonomian.
Yang masalah terakhir adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain. Jadi namanya neraca mesti ada dua sisi yang masuk dan sisi yang keluar. Nah, kalau dari neraca pembayaran itu ada defisit, berarti banyak uang dari suatu negara yang masuk ke negara lain, mengakibatkan akibat buruk di mana akan terjadi penurunan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Karena apa? Memang aliran dananya banyak yang keluar sehingga kegiatan di dalam itu kekurangan dana. Paling simpelnya adalah seperti itu. Kemudian juga harga valuta asing akan meningkat, jadi nilai mata uang di dalam negeri itu akan turun. Kemudian harga barang impor juga semakin meningkat. Yang berikutnya adalah indikator kegiatan ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi ukuran dari kegiatan ekonomi. Jadi yang namanya indikator ini adalah alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Indikator itu ukuran. Yang pertama adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Kemudian nanti ada pembahasan tersendiri tentang pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi tadi sudah, pendapatan per kapita itu berarti pendapatan per orang. Kemudian penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, tingkat perubahan harga atau inflasi, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, kemudian kestabilan nilai mata uang. Itu dia merupakan ukuran dari kegiatan ekonomi itu bagus atau tidak. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ekonomi makro itu tidak lain adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh perekonomian. Jadi yang pertama tadi kan masalahnya adalah pertumbuhan ekonomi, sehingga tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kemudian masalah yang kedua tadi ketidakstabilan, berarti tujuan dari adanya kebijakan ekonomi makro adalah menstabilkan kegiatan ekonomi. Kemudian masalah berikutnya tadi pengangguran, tujuan dari kebijakan ekonomi makro adalah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau meniadakan atau mengurangi pengangguran. Kemudian keseimbangan neraca pembayaran dan menghindari masalah inflasi. Nah, masalah inflasi di sini adalah inflasi yang kategori sedang ke atas. Bentuk kebijakan ekonomi makro itu ada 3, yakni kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Mungkin Anda semua juga sudah mengenal itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, sudah mungkin tidak asing di telinga, tapi tidak ada salahnya di sini kita berikan sedikit pengertian tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Jadi dia fokusnya adalah pada bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Sebenarnya kan di sini dalam bidang anggaran belanja. Jadi kalau perpajakan tadi penerimaannya, kemudian pengeluarannya ada beberapa hal. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi anggaran belanja, di mana biasanya alat yang digunakan adalah paling utama yang terjadi di negara kita adalah pajak. Kemudian yang berikutnya kebijakan
moneter. Jadi kebijakan moneter itu adalah langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga, di mana langkah tersebut tujuannya sama, untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Jadi mempengaruhi penawaran uang. Penawaran uang tadi adalah jumlah uang yang beredar. Bisa dilakukan dengan suku bunga. Kalau suku bunganya tinggi akan mendorong penanaman modal cenderung untuk berkurang karena tidak menarik, biayanya akan tinggi kalau suku bunganya tinggi. Tapi kalau suku bunganya rendah akan mendorong penawaran modal sehingga investasi akan meningkat. Investasi meningkat berarti kegiatan perusahaan bisa meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan segi penawaran. Jadi kalau fiskal moneter tadi, fiskal dalam bidang anggaran belanja, moneter dalam bidang jumlah uang beredar. Kemudian kebijakan segi penawaran adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Jadi di sini kebijakan segi penawaran tuh fokusnya adalah mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan. Contohnya adalah kebijakan tentang upah. Kebijakan upah itu upah minimum ya, upah minimum regional itu adalah tujuannya mengendalikan tuntutan kenaikan upah. Jadi dia termasuk kebijakan segi penawaran. Jadi sudah diperhitungkan oleh pemerintah biaya hidup seorang pekerja yang di cover dengan upah minimum regional dengan terpenuhnya kebutuhannya, tentu saja kebutuhan yang pokok, sehingga tidak memicu untuk terjadinya gerakan tuntutan kenaikan upah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.